semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Lindi Cynthia Praba dengan NIM H022308 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNS. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan SPSS dan RStudio. Video ini dibuat untuk memenuhi praktikum pada mata kuliah Rancangan Percobaan dan Analisis Data pada tahun 2025. Lewat video ini juga aku akan menjawab pertanyaan dari data yang akan aku olah, yaitu mengenai bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox, N total tanah, dan P tersedia tanah, lalu bagaimana korelasi antara redox dengan N total tanah, redox dengan P tersedia tanah, dan N total tanah dengan P tersedia tanah. Maka dari itu, teman-teman bisa menyimak video ini hingga selesai. Nah, teman-teman, di tutorial yang pertama ini aku akan menunjukkan bagaimana pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, di sini aku sudah ada data yang ingin aku olah. Oke, sebelumnya untuk input datanya di SPSS sendiri itu bisa dilakukan dengan cara kita klik file lalu pilih yang import data dan pilih dari Excel atau data apapun yang kalian punya. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Di data ini kita sudah memiliki data, yaitu ada dua perlakuan dari MFC dan juga Compos, serta ada tiga data yang ingin kita olah, yaitu mengenai redox, N total, dan P tersedia atau FEP. Nah, sebelumnya kita akan melakukan uji normalitas dulu pada tiga data yang sudah ada ini dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, pilih yang Legacy Dialogues, dan pilih yang 1K, one sample K. Nah, pada test variableisnya ini, tiga data ini kita pindahkan. Lalu kita klik OK. Dan pada output nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa dapat dilihat pada SIG-nya, redox, N total, dan FEP ini SIG-nya masih di bawah 0,05 yang menunjukkan data ini berdistribusi tidak normal. Maka dari itu, kita memerlukan transformasi data untuk mengubah data ini menjadi data normal. Dengan cara kita klik transform, lalu pilih yang compute variable. Nah, pada target variabelnya ini kita masukkan nama data yang akan kita olah. Di sini kita pertama-tama akan menggunakan redox terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan redox underscore 1 untuk memudahkan membedakan saja. Lalu pada numeric expressionnya kita bisa tuliskan sqrt dalam kurung redox lalu dikalikan dengan 2. Lalu kita klik OK. Nah, nanti pada tabel akan muncul seperti ini. Ini menandakan data yang sudah ditransformasikan. Kita lakukan juga hal yang sama pada N total dan juga P tersedia. Dengan cara yang sama, yaitu klik transform, compute variable. Lalu di sini saya akan tuliskan N total. Dan pada numeric expressionnya kita ganti dengan N total, lalu klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama juga dengan P tersedia, PP, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tiga data yang sudah ditransformasikan. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji normalitas lagi dengan cara yang sama seperti di awal, yaitu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, lalu pilih yang One Sample KS. Kita ganti variable list-nya menggunakan data yang sudah kita transformasikan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat pada SIG bahwa redox dan N total ini datanya sudah berdistribusi normal, menunjukkan angka lebih dari 0,05. Namun, sedangkan pada P tersedia ini datanya masih berdistribusi tidak normal karena di sini SIG menunjukkan masih di bawah 0,01. Maka dari itu, pada P tersedia ini kita lakukan uji non-parametrik dengan metode Kruskal-Wallis. Nah, caranya
Kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kita pilih yang Independent Sample, lalu pada Fields. Nah, di sini kita test fieldnya kita isi dengan path tersedia. Lalu dengan grupnya ini, karena di sini kita ada dua perlakuan yaitu MFG dan juga Compose, kita coba satu persatu. Yang pertama saya akan mencoba dengan MFG. Kita run, lalu kita lakukan juga dengan Compose. Ini kita ganti dengan Compose. Kita run. Nah, di sini pada Kompos bisa terlihat data sudah menunjukkan lebih dari 0,05 dan juga pada MFG juga sudah menunjukkan 0,05. Jadi data sudah normal. Akan tetapi dari MFG maupun Kompos ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap P tersedia. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji ANOVA yaitu dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih yang General Linear Model, lalu pilih yang Univariate. Nah, pada dependent variable-nya ini kita masukkan ke tiga data tadi satu persatu. Yang pertama akan menggunakan redox, dan pada fix faktornya ini kita menggunakan MFG dan juga compose sebagai perlakuan kita. Lalu di sini kita klik model, lalu pilih yang build terms. Kita pindahkan satu persatu, MFG dan juga compose, lalu kita gabungkan keduanya. Jika sudah, klik continue. Lalu pada post hook, kita juga sama, pindahkan dari faktor ke post hook test for. Lalu pada equal variance assume, kita pilih yang Duncan. Lalu kita klik continue. Dan kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa di SIG pada tiga perlakuan ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap redox. Lalu kita lakukan juga hal yang sama pada N total dan juga P tersedia. Klik analyze, lalu general linear model, univariate. Ini dependent variabelnya kita ganti ke N total. Lalu kita cek lagi di model dan juga pulso. Kita klik OK. Lalu hal yang sama pada P tersedia. Klik OK. Nah, di sini pada SIG terlihat pada tiga perlakuan ini masih menunjukkan di bawah 0,05, yang artinya pada perlakuan kompos ini berpengaruh nyata pada N total, akan tetapi pada MFC ini karena masih di bawah 0,05 tidak berpengaruh nyata. Lalu pada P tersedia, ini ketiganya menunjukkan lebih dari 0,05, yang artinya eh, perlakuan ini tidak berpengaruh nyata pada P tersedia. Lalu, karena kita melakukan Duncan, uji lanjut Duncan, di sini juga bisa dilihat pada redox, di sini pada uji Duncan itu ada subset A atau subset satu. Di sini signya juga masih di bawah 0,05. Lalu pada N tersedia, signya juga di atas 0,05 yang artinya tidak berpengaruh nyata. Lalu pada P tersedia ini juga di atas 0,05 yang artinya tidak berpengaruh nyata. Setelah itu kita akan melakukan uji korelasi. Yang pertama dengan cara klik Analyze, pilih yang Correlate, pilih yang Bivariate. Lalu kita masukkan
dua data terlebih dahulu, yaitu redox dan juga ntotal. Kita pilih yang person dan detailed. Kita klik OK. Nah, di sini korelasi antara redox dan n-total ini, di sini nilainya masih minus, yang berarti korelasinya lemah dan juga signya ini di atas 0,05 yang berarti tidak berpengaruh nyata. Kita lakukan hal yang sama juga terhadap data yang lain. Bivariate di sini n-total kita ganti dengan P tersedia, kita klik OK. Pada korelasi antara redox dan P tersedia ini juga menunjukkan hal yang sama, di mana korelasi menunjukkan hasil yang minus yang mempunyai korelasi yang lemah dan juga sinyal lebih dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh nyata. Lalu kita lakukan lagi pada N total dan juga P tersedia. Klik OK. Nah, pada N total dan B tersedia ini, eh, korelasinya menunjukkan positif, yang artinya memiliki antara P tersedia dan juga N total ini memiliki korelasi yang kuat, akan tetapi pada signya ini masih menunjukkan di atas 0,05, yang artinya tidak berpengaruh nyata. Lalu setelah ini kita akan membuat grafik pendugaan variabel dengan cara kita klik grafik, pilih yang legacy dialogs, pilih yang scatter, simple scatter. Nah, pada y-axis ini dimasukkan redox dan y-axis dimasukkan n total. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Kita lakukan juga terhadap perlakuan lain terlebih dahulu. Simple scatter. Pada x-axis ini kita ganti dengan P tersedia, lalu klik OK. Dan yang terakhir, kita ganti dengan N total dan P tersedia. Pada output akan muncul grafik-grafik seperti ini. Kita akan rapikan terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali. Ini kita close. Nah, hasilnya akan menunjukkan seperti ini. Pada grafik ini, redox dapat diduga dari N total dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 62,94 min 37,43 kali X dengan koefisien determinasinya atau R linearnya yaitu 0,042. Lalu kita lakukan juga pada grafik ini. Kita close lagi. Redox dapat diduga dari P tersedia dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 40,64 min 1,45 kali X dengan R linearnya 0,026. Dan juga yang terakhir, ini persamaan regresinya Y sama dengan 0,12 plus 5,9 min 3 kali X dengan R linear 0,101. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya tampilkan dari tutorial pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, tadi adalah tutorial bagaimana kita mengolah data menggunakan SPSS. Dan setelah ini, aku akan menunjukkan tutorial bagaimana pengolahan data menggunakan RStudio. Oke, untuk tutorial di RStudio sendiri, setelah nanti kalian membuka aplikasinya, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Nah, menurut saya sendiri, daripada menggunakan SPSS, menggunakan RStudio ini jauh lebih mudah caranya. Yang pertama, tentu saja kita harus mengimport datanya terlebih dahulu dengan cara di sini kan ada panel environment dan di bawahnya ini terdapat import dataset. Kita bisa mengimport data melalui ini. Pilih import dataset, lalu pilih yang from Excel. Lalu kita bisa cari data yang akan kita gunakan. Nanti pada data preview akan muncul data yang sudah yang akan kita gunakan. Nah, pada range-nya di sini saya menggunakan A1 hingga G33 yaitu eh, range data yang akan kita pakai. Lalu kita pilih import. Pada datasetnya nanti akan muncul tabel seperti ini. Ini data yang kita gunakan. Di sini ada ulangan, lalu ada perlakuan MFG, kompos dan kombinasi, serta data dari redox, entotal, dan juga P tersedia. Setelah itu, kita klik pada bagian bawah file, pilih new file, pilih yang R script. Ini nanti untuk kita memasukkan codingannya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung saja memasukkan codingannya. Jadi, bisa ditunggu sebentar. Nah, ini adalah codingan yang akan kita gunakan pada data kali ini. Jika sudah terinput semua pada yang ketujuh atau library buat ggplot 2 ini, kita bisa run. Nah, aktivitas runningnya akan terlihat pada konsol di bawah ini. Lalu setelah itu kita running yang ke-8 dan juga yang ke-9. Nah, di sini sudah semuanya. Setelah itu pada bagian paling bawah kita running. Nah, di sini pada bagian bawah, di sini ada plot. Sudah muncul grafik dari N-total dan juga Redox. Hasil grafiknya tidak jauh berbeda dengan SPSS. Sama, Y sama dengan 0,146 min 2,29 kali 10 pangkat min 5 R kuadrat sama dengan 0,05. Hasilnya tidak jauh berbeda. Lalu setelah ini kita akan coba juga dengan membandingkan redox dan juga P tersedia di sini pada baris nomor 10 Y-nya kita ubah dengan P tersedia atau FVP. Pada baris 14 juga sama, FVP. Lalu bisa kita running kembali. Nah, nanti pada plot akan terlihat lagi. Di sini grafik juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan yang kita gunakan pada SPSS. Lalu yang terakhir akan kita bandingkan P tersedia dan juga N total. Ada X-nya kita ubah menjadi N total. Juga kita running kembali. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Dilihat dari ketiga hasil yang kita buat pada RStudio ini tadi tidak jauh berbeda dengan yang kita buat saat di SPSS dengan cara yang lebih mudah tentunya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari aku, yaitu tutorial pengolahan data dengan menggunakan SPSS dan RStudio. Jadi, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini hingga selesai.